Assalamualaikum Bu Niki. Waalaikumsalam Bu Vika. Gimana kabarnya hari ini Bu Niki? Alhamdulillah sehat Bu Vika. Bagaimana kabar Bu Vika hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Niki. Bu Niki, saya ingin melakukan kegiatan observasi nih di kelas Bu Niki. Kira-kira kapan ya Bu Niki? Ada masuk ke kelas? Besok bisa Bu. Besok di kelas mana itu Bu? Di kelas 95. 95. Jam keberapa itu ya Bu? Jam keempat dan kelima. Jam keempat kelima. Oh ya, sekalian nih saya juga kosong di jam ini, berarti saya bisa melakukan kegiatan observasi ya Bu. Nah, untuk hari ini saya akan melakukan pra-observasi Bu. Terkait ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Niki. Baik Ibu, pertanyaan pertama itu terkait apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan besok? Tujuan pembelajaran saya itu Bu Vika ada dua. Yang Mm-mm. pertama itu mengaitkan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Mm-mm. dan hak dan kewajiban warga negara. Mm-mm. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan apa hak dan kewajiban warga negara di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Menerapkan ya Bu? Ya, serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia secara umum, serta mengaitkan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dengan Undang-Undang Dasar. Oke, berarti tentang naskah undang-undangnya sendiri ya Bu ya, besok Iya. itu kita. Baik Ibu, nah yang kedua itu terkait area pengembangan apa yang ingin Ibu capai besok itu? Sebenarnya Ibu di pembelajaran saya itu adanya tingkat pemahaman peserta didik yang berbeda. Oh iya, Makanya benar, saya perlu meluruskan agar pemahamannya itu sama. Jadi saya akan membuat kelompok belajar dan itu. dan materinya itu disederhanakan lagi. Baik. Nah itu Bu, jadi terkait strategi nih Bu, kira-kira strategi yang Ibu persiapkan untuk besok itu seperti apa? Strateginya itu saya ada 3. Yang pertama, saya menerapkan model pembelajaran discovery learning. Yang kedua, saya metodenya menggunakan metode jigsaw. Ya. Strategi pembelajarannya atau pendekatan pembelajarannya saya menggunakan diferensiasi ya Bu ya. dan teaching at the right level. Baik, yang diferensiasinya itu berarti ya konten, produk, ya, proses seperti itu ya Bu. Baik Ibu. Nah, semoga kegiatan proses observasi kita besok berjalan dengan lancar ya Bu. Saya sangat apresiasi terkait tujuan, kemudian area strategi yang Ibu sampaikan hari ini. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Insya Allah besok saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Saya tutup ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Ibu. Pagi Ibu. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya terlebih dahulu. Bersiap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bisohli sadri wa yasirli amri walul uhadatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Hari ini yang tidak hadir siapa nak? Alia, Bu. Alia, alasannya apa? Selanjutnya Esther, alasannya apa? Selanjutnya Chelsea, alasannya apa? Izin. Habis itu ada lagi Nindya, alasannya apa? Izin. Oke, karena ada yang tidak hadir yaitu 3 izin dan 1 sakit, kita doakan yang sakit agar segera sembuh dan yang izin diberi kelancaran agar kegiatannya berjalan dengan lancar.
Amin, amin ya robbal. Oke. Selanjutnya, karena Ibu guru PPKN, seperti biasa, Ibu mengawali pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Peserta didik Ibu dimohon untuk berdiri. Tanah airku Indonesia, 4/4 masuk pada ratukan yang keempat, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih Fatia. Silakan Fatia duduk dan peserta ibu yang lain silakan duduk nak. Dahulu. Apa kabar nak hari ini? Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Oke. Alhamdulillah ya nak, ibu bisa berjumpa dengan kalian di minggu ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya ibu mengingatkan kepada kalian untuk tetap semangat dalam pembelajaran. Karena apa? Karena generasi emas itu ada di tangan kalian sebagai generasi muda Indonesia. Pada saat P5 yang kemarin kita sudah belajar gotong royong, nah hari ini kita akan belajar mengenai aturan yang harus jadi kalian pegangan di masa yang akan datang. Jadi aturan inilah yang pedoman kalian itu mau ngapain di masa yang akan datang. Sudah. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, bagus sekali. Kalian sudah fokus. Sekarang di minggu yang sebelumnya, kita P5 itu tentang apa? Suara demokrasi. Nah, sebelum P5 kita belajar apa? Materinya. Materi Pancasila. Nah, Pancasila itu di bab 1 itu kita kaitkan, yaitu Pancasila antara Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dengan Undang-Undang Dasar, dan Pancasila dengan NKRI. Nah, kenapa 4 komponen itu selalu ada, nak? Karena 4 komponen itu yang akan mendampingi pelajaran ibu sampai kapanpun, yaitu tentang Undang-Undang Dasar, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Sudah waktunya kita masuk bab 2, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Silakan kalian buka buku paketnya, bab 2. Selanjutnya ibu akan menampilkan PowerPoint sebagai tambahan sumber belajar. Di sini ada PowerPoint yang sudah ibu buat, yaitu mengenai bab 2, hak dan kewajiban warga negara. Warga negara mana, Bu? Warga negara Indonesia. Tapi ada juga warga negara secara umum juga. Nah, ini sudah siap belajar? Siap. Oke. Selanjutnya ada ibu tampilkan 2 gambar di sini. Manakah yang termasuk hak dan manakah yang termasuk kewajiban? Gambar nomor 1 ini gambar tentang apa? Kewajiban. Gambar nomor 2 ini tentang hak. Oke, karena kalian sudah tahu mana itu hak dan mana itu kewajiban, ibu akan merumuskan tujuan pembelajaran hari ini, apa yang akan dicapai. Yang pertama, memahami bentuk pemerintahan yang berlaku dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, memahami hak dan kewajiban warga negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta upaya menghormati hak dan kewajiban warga negara. Menerapkan hak dan kewajiban secara seimbang di berbagai bidang kehidupan. Di berbagai bidang kehidupan ini, yaitu seperti kalian melaksanakan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Sekarang Ibu masuk ke materi pembelajaran tentang bab 2 hak dan kewajiban warga negara. Kaitannya hak dan kewajiban warga negara dengan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang ketiga, ingat, ada yang bisa sebutkan? Oke, Tama, silakan baca. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Bagus. Tepuk tangan untuk Tama. Yang disebutkan Tama itu sudah benar. Nah, di alinea ketiga memiliki arti yaitu pernyataan Indonesia merdeka dengan didapatkan berdasarkan pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan kemerdekaan yang benar-benar diinginkan seluruh rakyat Indonesia. Jadi, makna alinea ketiga itu ada pernyataan kemerdekaan Indonesia yang diinginkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Nah, silakan ambil selembar kertas. Mana sih itu hak dan mana itu kewajiban? Lalu ditambahannya pada halaman 38 yang ada di buku paket kalian, silakan diisi. Mana sih dari pengertian hak dan kewajiban yang dari para ahli yang sudah dituliskan yang kalian tidak paham? Nanti kita bedah simpulannya. Oke, waktunya cukup. Sekarang akan Ibu ambil. Silakan kumpul di deret yang paling depan. Oke, pembagian kelompok ini kita sudah melakukan asesmen sebelumnya. Nah, juga dari hasil ini Ibu melihat bahwa kalian juga sudah paham apa itu hak dan apa itu kewajiban. Saatnya Ibu membagi kelompok. Ibu membagi kelompok ini berdasarkan kebutuhan belajar kalian. Jadi ada tingkatan dari masing-masing kelompok yang akan Ibu bagi. Nah, kelompok yang pertama ada di Tama, kelompok kedua ada di Naura, kelompok ketiga ada di Melvin, kelompok keempat ada di Raina, kelompok kelima ada di Sukma, dan kelompok keenam ada di Uli. Yang belakang mengikuti kelompok yang di depannya, nggak apa-apa. Sekarang di sini Ibu ada kertas karton, di mana kertas karton itu nanti tugasnya kalian harus menempel mana itu hak dan mana itu kewajiban beserta pertanyaan lain yang mengikutinya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ini ada lembar kerja peserta didik di mana acuan kelompok kalian itu mengisi soalnya seperti apa aja. Selain itu ada gambar yang Ibu berikan yaitu kelompok 1 mengenai hak dan kewajiban warga negara. Ininya nggak usah, ini aja. Ini kelompok 2 hak dan kewajiban warga negara. Yang gambar ini nggak usah, yang ini aja. Dari situ. Kelompok 3 dan 4. Ini lembar jawabnya. Ini lembar jawabnya. Ini untuk kelompok 3 dan kelompok 4 yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini kelompok 4. Dan ini kelompok 5 dan 6 pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Ya, sama kelompok. Nah, bagi tugasnya secara seimbang. Ada yang memotong, ada yang menempel.
dan ada yang mencari. Untuk mencari, sama-sama kalian cari. Ini kelompok 3 ya. Ini kelompok 4 ya. Ini kelompok 6. Ini kelompok 5. Ini kelompok 1. Permisi, Mira. Ini kelompok 2. Ini kelompok, oh ya, kelompok 2 nih, ada lagi. Iya, bisa diringkas. Nanti setelah kalian menempel kerjaan yang proyek kertas karton ini, nanti selanjutnya kalian ada tebak gaya mengisi teka-teki. Tapi itu semua dilakukan setelah kalian maju presentasi. Oh ya, Nak. Kegiatan hak dan kewajiban itu dilaksanakan harus seimbang, karena kalau tidak seimbang itu ada hak orang lain yang tidak dapat. Jadi harus dikerjakan dengan baik untuk mencari berbagai sumber jawaban yang beragam. Iya, ada pertanyaan apa, Nak? Hah? Pilih salah satu aja. Ya, bisa diresum. Ini. Ada yang tidak paham, silakan tim ahli berkeliling ke kelompok yang lain. Boleh. Untuk mencari informasi, boleh. Silakan tim ahli, tim ahli setiap kelompok silakan berkeliling ke meja kelompok lain. Tengok-tengok. Untuk mencari informasi. Kira-kira saya kurangnya di mana ya? Udah. Oke.
Cukup, silakan tim ahli duduk di meja sebelumnya. Ada pertanyaan, Nak? Kalau ada pertanyaan tinggal panggil Ibu aja. Nanti akan Ibu bantu kekurangannya di mana. Ibu bantu mencarikan. Apabila ada hal yang kalian tidak paham, bisa ditanyakan kepada Ibu. Ini tempel aja. Boleh. Atau nanti pas presentasi dibaca. Iya Bu, kami mau baca aja. Oke, baik. Udah siap kelompoknya? Kalau udah siap, boleh maju ke depan. Karena waktunya ya, udah mau habis. Ini bisa dinyalakan. Ya. Ayo semua kelompok, perhatikan yang di depan terlebih dahulu untuk menghargai dan menghormati. Oh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari sini kita akan mulai dari satu. Ini tentang toleransi atau hubungan beragama. Di sini kami berpihak karena semua umat warga negara Indonesia itu wajib menerima kurikulum hidup. Terus Ya, bagus. semacam diskusi wawancara itu. Kenapa kami berpihak? Karena warga negara Indonesia itu berhak mengeluarkan data dari negara. Iya, benar. Kami memiliki hak untuk hidup. Zaman sekarang kan begini tadi ada banyak orang yang mengaborsikannya. Jadi ini merupakan bagian dari hak. Iya. Terus ada stop kekerasan dan perlindungan anak. Dan ada polisi tetapkan bersama dari kasus dan gorengan. Itu kan masukan juga karena si Dianya ini perlu mendapatkan keadilan dari berbagai pemikiran pihak. Iya, Ada bagus. rakyat harus mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Nah ini kami juga berpihak karena sebagai dari undang-undangnya warga Indonesia itu berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Silakan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kelompok 3 ini sudah benar ya, Nak. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, udah benar. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik? Yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia dengan cara menaati peraturan yang telah dibuat. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Yang ketiga, membayar pajak. Yang keempat, mengikuti pendidikan dasar. Dengan adanya kewajiban, tentu adanya hak. Yang pertama, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian hak di muka hukum dan pemerintahan. Artinya, orang yang melanggar harus dikenakan sanksi. Yang kedua, menikmati hidup layak, seperti mendapatkan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan yang layak. Yang ketiga, mengeluarkan pendapat. Yang keempat, beragama dan beribadah. Yang kelima, membela negara. Yang keenam, mendapatkan pendidikan yang layak. Yang ketujuh, mengembangkan kebudayaan. Yang kedelapan, hak menikmati kekayaan alam. Kesimpulannya, memahami dan mempraktikkan hak dan kewajiban merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari pembentukan karakter warga negara yang ideal. Warga negara yang terdidik
sadar akan hak kewajibannya akan menjadi kekuatan pendorong bagi inovasi, pertumbuhan, ekonomi, serta kestabilan politik dan sosial. Baik, yang terakhir soal nomor 5. Apa contoh konkret dari kehidupan sehari-hari yang menunjukkan pentingnya warga negara yang aktif? Jawabannya yang pertama, menjunjung tinggi simbol negara, lalu menghormati dan menghargai simbol-simbol negara seperti bendera merah putih dan juga lambang negara lainnya. Yang kedua, berpartisipasi dalam pemilu. Ketiga, mematuhi peraturan. 4, peduli terhadap lingkungan. 5, bekerja keras dan disiplin. Dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kegiatan tebak gaya. Silakan Umam maju. Tebak gaya ini berlaku untuk semua kelompok. Jadi kelompok itu akan maju apa yang digerakkan oleh Umam untuk menjawab. Nah, di sini ada lembar yang berisikan kertas origami yang berwarna-warni. Kelompok mana yang akan maju? Kelompok 1. Pilih warna nomor warna apa nih? Warna biru. Oke, warna biru. Umam siap untuk bergerak? Ini tentang tantangan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Yang terakhir, tantangan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara bagian upaya menghormati hak dan kewajiban warga negara. Upaya menghormati hak dan kewajiban warga negara. Silakan. Oke, Umam. 1, 2, 3. Ayo, kelompok 1, apa ini? Ya, Mesika. Wajib belajar giat dan sungguh-sungguh memiliki prestasi akademik dan akademik yang baik. Ya, benar. Wajib belajar secara sungguh-sungguh agar mendapat hasil yang terbaik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 mau kasih ke kendala pemenuhan hak dan kewajiban. Udah, bisa? Kenyamanan dan perlindungan berkaitan dengan hak kebebasan berekspresi, khususnya di dunia maya atau media sosial. Benar, bagus. Sekarang silang. Silakan Umam untuk duduk di kursi. Nah, ini dia teka-tekinya. Ayo, ada yang bisa maju? Iya, kelompok 2, silakan maju. Ayo, ada langsung 3 orang. Silakan maju. Tengku maju. Almira maju. Tengku, Almira. Nih. Selanjutnya mau di Tama, Apri. Ya. Oke, dah benar semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Selanjutnya, karena kalian sudah paham antara hak dan kewajiban dan materi hari ini, kita akan menarik kesimpulan. Setelah melakukan kegiatan penemuan hak dan kewajiban warga negara, kita sudah mengerti bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang demi kebaikan bersama. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika salah satu baik hak maupun kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang, maka seseorang akan dikenai oleh sanksi. Jadi ada peraturan yang mengatur kita semua. Jadi kita sebagai warga negara itu harus taat aturan gitu. Nah, silakan kalian buat refleksi pembelajaran hari ini. Ini ada kertas, nanti Ibu bagikan, kalian tulislah bagaimana perasaan kalian hari ini.
Ayo nak, cepat nak. Ayo. Bagaimana perasaan kamu hari ini dan pengennya ke depan itu kalian seperti apa belajarnya? Sebagai bahan evaluasi Ibu nanti ke depannya akan mengajar bagaimana kondisi kelasnya. Pup, silakan duduk. Ternyata hari ini perasaan kalian adalah senang sekali. Saya menyukai hari ini, ke depannya semoga akan menyenangkan dan menyenangkan. Pelajaran tadi sangat mudah dimengerti, saya senang, kewajiban dan hak harus seimbang. Dan semuanya merasa sudah memahami, bagus. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Oke. Nanti ke depannya Ibu harap kalian itu tetap seperti ini, bahkan lebih baik lagi ke depannya. Dan minggu yang akan datang kita akan belajar tentang bagaimana upaya penegak hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Jadi upaya penegakan hukum untuk hak dan kewajiban warga negara. Oke, Ibu sangat senang sekali hari ini bisa belajar sama kalian karena kalian itu sangat antusias dan sangat berdedikasi dan sangat menurut Ibu sangat pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, silakan kita melakukan penutupan pembelajaran. Ayo ketua kelas, boleh dipimpin? Ya. Bersiap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ilma warzuqni fahma solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk hari ini. Silakan kalian istirahat. Ya. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bu Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Ibu. Baik Bu Ibu, hari ini kita melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Kemarin saya sudah melihat kegiatan observasi proses pembelajaran Ibu di kelas. Nah hari ini ada beberapa pertanyaan terkait pasca observasi. Baik Ibu, yang pertama bagaimana nih perasaan Ibu terhadap kegiatan proses pembelajaran yang kemarin? Alhamdulillah, pertama saya merasa lega sebelumnya karena saya sudah melaksanakan apa yang saya tulis di modul ajar hafalnya saya sudah melaksanakan. Yang kedua, saya merasa senang karena berjalan dengan Alhamdulillah, saya juga melihat proses pembelajaran di kelas Ibu sudah sampai efektif sekali ya Bu. Anak-anak begitu antusias dan melakukan proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu terkait karya pengembangan Bu. Kemarin itu kan saya sudah melihat bahwa tujuan pembelajaran Ibu itu terkait undang-undang ya Bu ya. Karya pengembangan apa ya Bu? yang pertama area pengembangannya saya akan menaikkan apa itu hak dan kewajiban warga negara dengan yang ada di Undang-Undang Dasar. Lalu pada saat proses pembelajaran saya menggunakan proses diferensiasi bagian proses dan konten karena saya mengajar di kelas 95 itu kan dia tingkat pemahamannya beragam ya, Iya, benar. jadi harus diseragamkan. Lalu yang kedua saya menggunakan teaching at the right level di mana dalam pembagian kelompok ada kelompok yang mahir
layak dan cakep. Dan setelah melakukan metode itu, saya juga melakukan metode Jigsaw, di mana pada pendekatan teaching at the right level, metode Jigsaw digunakan untuk adanya tim ahli di setiap kelompok sebagai tutor teman sebaya. Berarti kayak tutor teman sebaya gitu ya. Luar biasa ya Bu. Nah, kira-kira nih Bu, tercapai apa tidak area pengembangan itu tadi? Alhamdulillah sih tercapai juga karena tingkat pemahaman dalam pembelajaran siswa itu sudah beragam, dan siswa yang tadinya tidak paham karena adanya tutor teman sebaya, dia merasa tidak malu dalam menyampaikan suatu pertanyaan ke temannya. Jadi pemahamannya itu sudah pas. Luar biasa Bu. Saya juga kemarin lihat pada saat ada penilaian ini ya Bu, teka-teki ya kemarin Bu ya, antusias sekali anak-anak itu mengisi kolom-kolom yang kosong, kemudian kayak gitu. Nah, kira-kira nih Bu, kalau kita kasih skala nih dari 1 sampai 10 gitu, capaian pembelajaran pada proses saat itu kira-kira sampai ke angka berapa itu? 8. Luar biasa ya Bu, udah maksimal sekali, baik gitu. Nah, ada tidak ya Bu aspek yang akan Ibu tingkatkan lagi dalam proses pengembangan itu? Tentunya kan saya mengajar bukan di kelas itu saja. Iya, benar Ibu. Jadi nanti di kelas yang lain saya akan menggunakan tujuan yang sama, Iya. tapi modelnya yang saya bedakan. Berarti Bu ngajarnya berapa kelas Bu? Ada 9 kelas. 9 kelas. Tapi saya kemarin waktu itu observasi di kelas 9. Oh yes, kelas 9. Anak-anaknya aktif sekali ya Bu. Saya lihat mereka bersemangat, kemudian Ibu lakukan breaking juga mereka pada saat menyanyikan lagu belajar Pancasila, luar biasa. Saya juga sudah melihat kegiatan proses belajar itu sudah berlangsung dengan baik sekali. Kemudian anak-anak juga semangat. Di akhir itu saya melihat bahwa itu selalu mengaitkan materi ya Bu ya, materi yang akan mereka pelajari selanjutnya, serta yang saya catat sedikit itu Ibu selalu memberi motivasi gitu ya Bu ya kepada mereka ya Bu. Iya, karena motivasi belajar di sini bertujuan agar hasil belajar siswa juga lebih bagus lagi. Luar biasa Ibu, baiklah itu juga menjadi poin penting juga bagi saya nanti. Baik Ibu, saya rasa kegiatan pasca observasi kita selesai. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya pagi hari ini. Saya juga berdoa ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, kegiatan pasca observasi sudah selesai ya Pak. Oh ya, terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Niki yang telah bersedia menjadi presiden untuk observasi yaitu tingkat di observasi kelas, pelaksanaan observasi sampai pasca. Saya lihat dari apa yang dilakukan itu juga sudah bagus, sudah sesuai alurnya, dan tentunya saya lihat dari kerja percakapan itu dan bisa merasa nyaman. Nah, inilah bentuk bentuk coaching atau bentuk supervisi yang sekarang yang bersampai atau begitu yang mencela apakah dari hasil menyalahkan gurunya, kurang ini kurang itu kan nggak ada sekarang, tidak boleh lagi seperti itu. Seperti kita jika ada kesalahan itu hal yang biasa, tapi cara penyelesaiannya itu tersebutlah bukan menyadarinya dan mencari solusinya sendiri. Oke, itu aja sedikit